Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syukron Abdul Razak dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Peradaban. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai gerak lurus peraturan dan gerak lurus berubah peraturan. Berikut merupakan contoh dari gerak lurus berubah peraturan dan juga gerak lurus peraturan. Ada suatu mobil yang berjalan pada jalan yang berliku. Ketika jalan dibuat berliku, sebenarnya jarak dan waktu yang kita butuhkan bertambah. Begitu juga kecepatan pun akan berubah. Pada kondisi ini, mobil akan mengalami percepatan yang artinya gerak benda adalah gerak lurus berubah peraturan. Lain halnya ketika mobil melaju di jalan tol yang lurus dengan kecepatan konstan, mobil tidak mengalami perubahan kecepatan. Pada kondisi ini, gerak yang dialami mobil adalah gerak lurus peraturan. Gerak lurus dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus peraturan atau GLP dan gerak lurus berubah peraturan atau GLBP. Sebelum kita membahas GLP dan GLBP, apakah teman-teman tahu apa itu gerak? Benda dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami perubahan kedudukan. Besaran yang sering dipakai dalam gerak, misalnya jarak yaitu panjang seluruh lintasan yang ditempuh benda. Perpindahan merupakan perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda. Untuk lebih paham, coba teman-teman perhatikan ilustrasi berikut. Seorang pesepeda berjalan sejauh 3 km ke arah kanan, lalu kembali lagi sejauh 2 km ke arah kiri. Maka jarak yang dialami pesepeda tersebut adalah 3 km ditambah 2 km, yaitu 5 km. Untuk menentukan jarak, kita tidak memperhatikan arah ya teman-teman. Sedangkan perpindahannya 1 km. Karena setelah bersepeda sejauh 3 km, orang tersebut kembali lagi 2 km. Sehingga perpindahan kedudukan awal dan akhir tersebut adalah 1 km. Jadi untuk menentukan besarnya perpindahan, kita harus memperhatikan besar dan arahnya. Lain jarak dan perpindahan, besaran yang sering digunakan dalam gerak lurus yaitu kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Sekarang kita bahas GLB. GLB adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap. Artinya, kecepatan benda dari awal sampai akhir pengamatan selalu tetap atau percepatannya 0. Besarnya kecepatan dituliskan dalam persamaan V sama dengan S per T. Dengan V adalah kecepatan dalam meter per sekon, S adalah perpindahan satuan meter, dan T waktu dalam sekon. Pada GLB ada dua jenis grafik. Grafik antara kecepatan terhadap waktu dapat ditunjukkan oleh grafik berikut, dan grafik jarak terhadap waktu dapat ditunjukkan oleh grafik berikut ini. Fenomena gerak lurus peraturan dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kereta api yang melintas di jalur rel yang lurus dan mobil yang melaju di jalan tol dengan kecepatan konstan. Gerak lurus berubah peraturan atau GLBP. GLBP adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan konstan. Artinya gerak ini mengalami perubahan kecepatan secara teratur sehingga menimbulkan percepatan yang tetap. Persamaan gerak lurus berubah peraturan. Persamaan yang pertama, VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Persamaan yang kedua, S sama dengan V0 kali T ditambah setengah A kali T kuadrat. Dan yang terakhir, VT kuadrat ditambah V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Dengan VT adalah kecepatan akhir dalam meter per sekon, V0 kecepatan awal juga dalam meter per sekon, A adalah percepatan satuan meter per sekon kuadrat, T waktu dalam sekon, dan S perpindahan satuannya meter. GLBP dapat digambarkan dengan 3 buah grafik. Pertama, grafik percepatan terhadap waktu. Kedua, grafik kecepatan terhadap waktu. Dan terakhir, grafik jarak terhadap waktu. Adapun contoh GLBP dalam kehidupan sehari-hari adalah pesawat yang sedang lepas landas dan berkendara di jalan menurun. Berdasarkan arahnya, GLB kita kelompokkan menjadi dua, yaitu arah horizontal dan arah vertikal. Pada arah horizontal, benda dapat mengalami percepatan ditandai dengan kecepatan yang bertambah. Benda juga dapat mengalami perlambatan ditandai dengan kecepatan yang berkurang.
Sedangkan pada arah vertikal terdapat gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.